Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan semangat belajar. Berjumpa lagi, bertemu lagi dengan Om Momon di Om Momon Sharing. Channel yang membahas tentang yang bikin senang, Excel maupun Google Spreadsheet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih berkutat tentang mengenal Google Sheet, yaitu di menu Google Sheet, menu Google Sheet. Nah, di video sebelumnya sudah banyak dibahas dari file sampai format. Nah, kali ini kita akan bahas menu data. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe-nya yang baru pertama kali view, kemudian biar dinyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video dari Om Momon, serta jangan lupa komen, like, dan share jika video ini pasti bermanfaat. Oke, kita langsung saja itu ke menu data. Itu ke menu data. Apa aja di data? Nah, di data itu ada urutan set, mengurutkan sheet, mengurutkan rentang, membuat filter, tampilkan filter, tambahan pemotong. Nah, pemotong ini apa? Nanti kita akan lihat. Pilih kolom. Nah, ini pemotong. Ada menu baru, itu kemudian lindungi set atau lindungi rentang, yaitu biar tidak bisa diedit. Kemudian rentang bernama, rentang acak, status kolom, validasi data validasi, ada membersihkan data, ada memisahkan teks menjadi kolom atau teks to kolom. Oke, kita bedah satu persatu dari yang pertama, yaitu urutan sel, urutkan sheet. Nah, sebentar kita buat contoh di sini, biar kita 1, 3 kan nggak urut ya. Contoh aja. Nah, kemudian kita pilih data, urutkan sheet. Kita mengurut. Nah, gini yang akan muncul adalah kolom B. Karena apa? Karena di sini ini kita terletak di kolom B. Jadi kalau di kolom A, dia akan kolom A, sel aktifnya. Sel aktifnya ada di kolom A, maka sini yang bisa diurutkan adalah kolom A kita. Oke. Nah, jadi otomatis akan mengurutkan dari kecil ke besar. Kita urutkan dari set. Nah, dan di sini akan ikut apa? Kolom B akan ikut. Ya, ke B itu sama dengan kecil gede ya. Kalau angka dia akan kecil gede, kalau Z ke A itu artinya dia akan mengurutkan dari yang gede kecil kalau angka, kalau huruf ya dari abjad. Oke,
sekarang kita contoh setnya kita pilih. Nah, dia akan kalau sheet urutkan sheet, dia akan secara otomatis semuanya akan ngikut dari yang disorot, dari yang dipilih. Di sini ini akan ikut. Coba kita sini A B C D E F G. Nah, di sini pilih format data, kemudian perubahan dari seka. Nah, dia akan ikut semua. Nah, itu yang sel. Sudah, sekarang kita pilih yang kita blok A, blok. Nah, sama aja kita pilih blok. Blok A. Nah, ketika kita ada yang di blok, di sini akan urutan tentangnya akan menyala. Nah, itu kita pilih kolom A, sini akan sesuai yang disorot. Set apa? Ini adalah kolom A, kita coba set ke A atau kecil ke besar. Nah, dia yang berubah hanya yang di blok, sedangkan yang tidak di blok dia tidak berubah. Kalau kita mau ikut berubah, itu harus di blok semua, baru diurutkan. Nah, dia akan urutkan dari yang gede kecil. Nah, jadi kalau yang ini dia akan urutkan dari yang kecil gede dengan diikuti oleh kolom berikutnya, dengan syarat yang diurutkan adalah yang disorot. Ini juga bisa dipilih. Nah, kita mau mengurutkan. Nah, di sini juga ada pilihan opsi ini yang disediakan oleh Google Sheet sesuai yang ada di sel aktifnya. Kemudian kalau ini kita mengatur sendiri, kita mengurutkan yang mana, kita klik. Nah, di sini ada data memiliki data header, tidak ya, tidak memiliki. Nah, ini contohnya nggak ada. Kalau ada header itu ada judul, karena judulnya pilih diurutkan mulai urutan kedua, Nah, ini bisa kita pilih nggak ada headernya, jadi kolom A. Kita mengurutkan kolom A dari A ke Z atau dari kecil ke besar. Langsung oke, itu kalau satu. Nah, di sini juga ada, kita menambah lagi, kita mau nambah kolom C dari, kita balik dari Z ke A. Jadi dua urutan. Yang pertama mengurutkan A dari yang kecil, kemudian yang kedua adalah mengurutkan dari Z ke jadi kolom B. Dia akan hasil dari kolom B dari Z ke A. Hasilnya kayak gini. Nah, itu kebalik 34. Nah, karena 34 ada dua, jadi yang H sama T kan tadi kan dari Z ya, dari Z ke E, maka dia HT dulu baru E. Nah, ini kita contoh lagi. Dia akan, nah, ini fungsi rentang, fungsi cara mengurutkan. Kalau di mana itu, di Excel nama sort. Kita mengurutkan dari mana. Di sini kita ada pilihan, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Oke, itu baru data. Kemudian urutan data kita buat filter. Nah, filter ini fungsinya apa? Ya, untuk memfilter, kita mau lihat data yang apa.
sini filter juga ada mengurutkan set. Nah, ini ada mengurutkan dari atas set. Tapi ini kalau ada headernya, dia akan diam, kolom satu akan baris satu akan diam. Jadi kita mengurutkan yang mana. Nah, ini secara otomatis diikuti oleh kolom yang lain. Dia akan diikuti oleh kolom yang lain. Tapi yang header ini kita akan pakai headernya tidak ikut mengurutkan, kemudian urutkan karena nggak ada warna ya, jadi nggak ada urutan pilihan warna. Filter nomor warna karena tidak ada fill warna di sini, jadi tidak bisa. Filter nomor ketentuan, nah itu yang kita ingin filter. Apa yang kita filter? Hanya kosong aja atau yang hanya berisi saja. Kosong aja atau yang berisi saja. Nah, di sini filter yang berisi teks, karena semua ada ya. Nah, di sini itu ini adalah datanya. Ini kalau kita pilih, ini ada filter menurut nilai. Ini ada filter yang berisi teks, ada teks yang tidak mengandung. Ini tidak teks, tidak mengandung apa yang tidak kita inginkan. Nilai atau formula yang tidak kita inginkan yang ditampilkan. Misalnya dia tidak mengandung oke. Ini tidak mengandung HE. Ini ada yang terdengar formula yang tidak mengandung. Adalah fungsi dari filter. Biasanya ini kita mau filter di sini. Ini bisa kita centang, bisa kita hilangkan. Kalau kita hilangkan, nah ini 9 sama digambar kita hilangkan, maka di sini akan ke hidden, hilang, enggak, tidak nampak. Ini kita batalkan saja. Nah, kita pilih semua. Oke, akan kebuka kembali. Nah, kita akan sini berisi teks HE. Nah, nggak ada ya, jadi ke hidden. Kita pilih semua, buka semua. Kita pilih semua di sini. Nah, biar kelihatan dulu deh. Kita tampilkan semua. Ini dia akan menampilkan semua ketika di filter, ada filter pilihan di sini, filter ketentuan atau filter nilai. Nilai ketentuan itu bisa kita pilih di sini. Kalau ini yang di bawah ini kita sudah ada nilainya, tinggal kita pilih yang mana yang kita inginkan dan mana yang tidak. Itu bisa dikosongkan semua. Baru kita pilih, saya menampilkan ini bisa. Oke. Ini karena kita kosongkan, jadi tidak ada yang nampak. Kemudian
Ini kita pilih semua biar semuanya muncul. Oke. Nah, itu contoh filter. Untuk lebih mudah nanti kita akan kita hapus filter tadi. Filternya kita hapus. Nah, dia akan hilang. Ini bisa kita tampilkan lagi filter, nanti akan hapus. Nah, di sini ada tampilan buat tampilan filter baru atau simpan sebagai tampilan filter. Nah, kita membuat filter baru di sini. Biasanya kalau datanya lebih dari satu tabel bisa membuat filter baru. Nah, ini rentang filternya. Nah, ini bedanya dengan Excel ya. Rentang filternya A1 sampai D8 atau yang ini di filter. Kita close. Nanti akan tampilan ke semula untuk membuat filter. Ini untuk menampilkan filter yang ada. Oke, kita hapus filter. Nah, kini hapus semua filter. Nah, filter 1, filter 2. Ini ada filter 1 apa? Nah, dia akan muncul tadi. Dia akan simpan filternya. Sekarang kita ke tambahan pemotong. Kita pilih dulu kolom yang akan dipotong. Bentar kita. Kemudian tambahkan pemotong. Nah, di sini kolom yang dipotong adalah ini. Dia akan buat tabel pivot. Terapkan ke. Nah, ini kita pilih dua kolomnya. Nah, dia akan membuat hanya yang di bantuan, hanya bantuan. Nah, sini oke, kita hilangkan yang ini filter muncul. Nah, di sini kita hidden, oke. Nah, jadi 9 akan ke hidden. Di sini ada filter menurut kondisi. Kita harapkan kalau kita kita yang mau filter yang mana, di sini kita bisa sesuaikan. Nah, karena tadi yang dipilih ada 3, tadi kita mau sama dengan filter, hanya saja ini ditampil ada kolom pembantunya. Ada di sini ada yang bantu. Ada instruksi atau yang menampilkan ada tampilan, ada tampilan baru dari nama pemotong, bahasa Inggrisnya cut, bukan cut. Nah, lanjut yaitu telah melindungi sheet. Nah, tambahkan set atau rantai yang dilindungi. Misalnya, jangan diedit. Pilih rentangnya, atau pilih sheet. Kita pilih sheet 3. Tidak apa kita kecualikan atau tidak. Saya izin sekarang. Hanya yang bisa ambilkan peringatan edit sampai batasi, ada permintaan di sini. Tampilkan peringatan saat mengedit tentang ini, batasi siapapun yang dapat mengedit tentang ini. Jadi yang bisa edit hanya saya, atau di custom, atau setelah isi tentang. Kita tampilkan peringatan. Oke, contohnya. Nah, di sini kita nggak bisa ngedit sama sekali, tidak bisa nambah. Nah, kalaupun bisa nambah, kita tidak, nanti akan muncul peringatan jangan ngedit dengan melakukan editing.
jadi yang tidak akan bisa. Nah, ini nggak bisa di peta, jadi ada peringatan untuk mengedit. Ini kalau sheet. Oke, kita hapus, baisin, batasi, jadi siapa yang boleh mengedit ini custom, hanya saya, jadi yang punya file ini. Kalau custom bisa kita edit siapa saja, kita pilih siapa saja yang menjadi editor, karena ini saya bisa, tidak ada masalah. Ya, lindungi rentang kita kita melindungi sel sheet, misalnya sheet tertentu, kita blok data, lindungi sheet, kita pilih rentang. Oke, dari sini. Oke. Di kolom ini kita tidak bisa kolom G2 sampai 6. Ini di sini kita kasih warna merah dulu. Nah, itu juga nggak bisa kasih warna. Oke. Di kolom ini kita nggak bisa ngedit. Kita bisa di sini kita lihat. Nah, ada muncul permintaan kayak gini. Ada peringatan bahwa di area ini kita tidak bisa melakukan editing. Ini sama seperti editing pada sheet, bisa di privat maupun di share bagi orang-orang yang boleh mengedit. Oke, terima kasih untuk ini kita. Oke, untuk materi data kali ini, mengenal tentang data, kita cukupkan sampai tentang di sini. Kita lanjut di video berikutnya untuk rentang bernama, rentang acak, status validasi dan seterusnya. Akan kita bahas di sini di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, ada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, the power of zero.